Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode dan strategi berpikir kreatif. Materi yang pertama yaitu mengenai berpikir secara linier. Berpikir secara linier adalah proses berpikir sistematis dan analitis yang mengikuti perkembangan langkah demi langkah yang mirip dengan garis lurus. Pemikiran linier memandang masalah sebagai proses dengan titik awal yang ditetapkan yang mengikuti serangkaian-rangkaian yang terhubung, yang pada akhirnya yaitu menjadi solusi. Pemikir linier dianggap menggunakan otak kiri karena sisi otak kiri dikaitkan dengan pemikiran metodis dan analitis. Otak kiri juga terkait dengan urutan logika berpikir dalam kata-kata dan fakta. Berpikir linier dianggap matang, jujur, dan cerdas, dan prosesnya cenderung terorganisasi atau secara teratur dan efisien untuk memungkinkan penyelesaiannya tepat waktu. Maka dari itu tidak mengherankan bahwa berpikir linier merupakan 90% dari proses berpikir kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 jenis berpikir secara linier. Yang pertama yaitu false face. False face merupakan gambaran atau persepsi yang tidak sebenarnya atau tidak akurat tentang sesuatu. Persepsi ini dapat muncul karena kurangnya pemahaman, bias, atau kurangnya informasi. False face dalam konteks linear thinking merupakan gambaran atau persepsi palsu atau tidak akurat tentang sesuatu yang muncul karena keterbatasan dalam pemahaman atau cara berpikir yang hanya fokus pada satu sisi. Pikiran linier seringkali tidak mempertimbangkan berbagai sudut pandang, konteks, atau kemungkinan sehingga dapat menciptakan gambaran atau salah satu hal yang menyesatkan. False face dapat muncul karena yang pertama yaitu fokus pada satu sisi. Pikiran linier cenderung fokus hanya pada satu sisi atau perspektif, sehingga dapat mengabaikan informasi atau konteks penting yang dapat memberikan gambaran yang lebih akurat. Yang kedua yaitu karena keterbatasan pemahaman. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik dapat menyebabkan persepsi yang salah atau tidak akurat. Lalu terdapat slice and dice. Slice and dice merupakan teknik membagi atau memilah data menjadi bagian-bagian kecil untuk analisis yang lebih mendalam. Ini membantu untuk melihat berbagai sudut pandang dan detail yang mungkin terlewatkan jika data dilihat secara keseluruhan. Dari sudut pandang slice, yaitu membagi data berdasarkan kriteria tertentu seperti wilayah, kategori, atau waktu. Contohnya, jika Anda memiliki data penjualan, Anda bisa membagi data tersebut berdasarkan wilayah untuk melihat kinerja penjualan di setiap wilayahnya. Dari sudut pandang dice, yaitu memilah atau menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, jika Anda memiliki data penjualan, Anda bisa memilih data penjualan yang terjadi pada bulan tertentu. Dengan menggunakan teknik slice and dice, kita dapat menganalisis data secara lebih detail dan menemukan hal yang mungkin tidak terlihat jika Anda hanya melihat data secara keseluruhan, sehingga dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang ketiga yaitu ada cherry split. Dalam buku Think Tosh yang dikembangkan oleh Michel Miceko, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi aspek-aspek dari suatu tantangan atau masalah dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu mengidentifikasi berbagai aspek tantangan. Dengan memecah tantangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita dapat melihat lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Lalu yang keempat yaitu ada think bubbles. Think bubbles bisa diartikan sebagai representasi visual dari proses berpikir secara bertahap atau berurutan. Think bubbles biasanya digunakan dalam bentuk diagram seperti mind map linear atau flowchart, di mana setiap gelembung mewakili satu pikiran, langkah, atau ide yang mengarah ke langkah berikutnya secara runut. Manfaatnya yaitu yang pertama, mempermudah pemahaman alur berpikir.
Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis, memudahkan komunikasi ide, memperkecil persentase kesalahan, dan yang terakhir yaitu efektif untuk perencanaan. Yang terakhir yaitu mengenai scamper. Scamper adalah teknik berpikir yang biasa digunakan dalam linear thinking. Scamper yang merupakan singkatan dari substitute atau ganti, combine atau gabungan, adapt atau adaptasi, modify atau ubah, put to another use atau gunakan untuk tujuan lain, eliminate atau hilangkan, dan rearrange atau atur ulang. Membantu untuk menghasilkan ide-ide baru dengan melihat produk, layanan, atau proses dari berbagai sudut pandang. Scamper memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama menghasilkan ide baru. Scamper menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk memicu ide-ide baru yang bisa kemudian diuji dan diimplementasikan secara linear. Yang kedua yaitu meningkatkan solusi. Scamper bisa membantu untuk meningkatkan solusi yang sudah ada, misalnya dengan mengganti, menggabungkan, atau memodifikasi bagian-bagian dari solusi tersebut. Yang ketiga yaitu mencari alternatif. Scamper bisa digunakan untuk mencari alternatif dari solusi yang ada, misalnya dengan menggunakan produk atau layanan untuk tujuan lain atau dengan menghilangkannya. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, substitute. Apakah ada bahan atau komponen lain yang bisa menggantikan bahan yang sedang digunakan? Lalu dari sisi combine, yaitu apakah ada komponen yang bisa digabungkan untuk menciptakan suatu hal yang memiliki fungsi baru. Dari segi adapt, apakah ada fungsi produk yang bisa diadaptasi untuk kebutuhan pasar yang berbeda. Dari segi modify, apakah ada bagian dari produk yang bisa digunakan yang bisa diubah ukurannya, bentuknya, atau warnanya untuk meningkatkan fungsinya. Dari sudut put to another use, yaitu apakah produk ini bisa digunakan untuk tujuan lain selain fungsi utamanya. Dari segi eliminate, apakah ada bagian dari produk yang bisa dihilangkan tanpa mengurangi fungsinya. Dan yang terakhir yaitu dari segi rearrange, apakah ada cara untuk menyusun kembali komponen-komponen produk untuk meningkatkan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.